security-nya kita tidak menggunakan security karena akan menggunakan MikroTik. Kita langsung klik change. Oke, simpan dan apply. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan settingan access point menggunakan HP Android. Access point yang kita setting adalah Nanostation M2, produk dari Ubiquiti, NSM2 atau Nanostation M2. Kita setting menggunakan HP Android. Yang pertama kita mengkoneksikan dengan SSID-nya. UBNT ini adalah nama SSID dari NSM2. Oke, yang pertama kita lakukan koneksi dulu karena Nanostation M2 ini sulit untuk dikoneksikan tanpa tersambung dengan router. Namun kali ini tanpa tersambung, jadi hanya Nanostation saja kita colok dan kita pancarkan WiFi. Nama WiFi UBNT ini. Jika kita tidak mengkoneksikan secara statis, maka akan sulit untuk terkoneksi. Jadi salah satu alternatif mudah adalah dengan mengkoneksi alamat IP address statis. Untuk alamat IP address statis dari Nanostation M2 ini 192.168.1.20. Jadi sahabat bisa klik yang ada arah panah ini di ujung. Oke, klik seperti ini dan kita akan menggunakan menghidupkan IP statis dengan alamat IP 192.168.1.200, gateway-nya 192.168.1.20, kemudian kode masnya 25.255.255.255.0. DNS dan DNS1 dan DNS2 ini menggunakan Google primer dan sekunder. Oke sahabat, setelah itu kita diamkan sejenak atau beberapa menit. Setelah mengisi mulai dari IP, alamat IP, gateway, kode mas jaringan DNS1 dan DNS2, kita akan didiamkan beberapa menit, kemudian kita back di atasnya dan pastikan sudah terkoneksi seperti ini. Oke, langkah kedua kita menggunakan Mozilla Firefox Mozilla. Aplikasi ini yang browser aplikasi ini yang mudah sekali untuk masuk ke dalamnya. Oke, kita klik Firefox ini. Nah, sahabat bisa lihat kita buat baru dulu. .192.168.1.20. Oke, kita klik mulai dan sahabat akan muncul seperti ini. Jika muncul masih dalam tahap untuk melanjutkan mengkoneksi lanjutan, dan klik lanjutkan. Oke, setelah sampai di sini kita sudah berada dalam halaman login untuk NSM2. Untuk username dan password bawaannya adalah UBNT dan passwordnya juga kalau defaultnya adalah UBNT. Sahabat, untuk tahapan awalnya adalah username UBNT dan passwordnya UBNT. Kita klik login. Oke sahabat, kita simpan saja. Nah, ini adalah tampilan menggunakan handphone, browser dari handphone. Jadi ada beberapa menu di atasnya, 6 menu, 7 dengan sistem. Yang paling penting adalah di menu wireless sahabat. Di menu wireless ini kita akan melihat, ya, karena kita menggunakan NSM2 ini sebagai access point, maka kita posisikan wireless mode pada access point. Oke, access mode pada access point, ada station, ada AP repeater. Kita set pada access point. Kemudian kita tidak menggunakan WDS-nya. Nah, yang paling penting adalah country-nya ini, karena kita mau powernya besar. Output powernya ini sekarang 25. Kalau kita tempatkan di Indonesia maka hanya 9. Bisa saja sahabat menggunakan 9 untuk di bawah digunakan untuk WiFi public. Oke, di set pada country kode ini pada Australia. Ini biasanya kalau di setting awal berada pada halaman depan. Namun ini juga di dalam menu
wireless. Oke, kita bisa lakukan change untuk menggantinya di Indonesia maupun di Australia. EE802.11 mode ini BGN saja, mixed. Channel width-nya 20 MHz, kemudian frekuensinya kita tempatkan pada auto. Oke sahabat, kita langsung klik change. Oke, simpan. Dan jangan lupa di menu atasnya ada apply. Oke, ini sudah ter-apply untuk nama WiFi dari Shift WiFi. Oke sahabat, Shift WiFi, kita tes connect di Shift WiFi. Nah, jika kita tidak mengkoneksikan IP statusnya, maka koneksinya seperti ini. Caranya kita klik ke arah panah, kita hidupkan IP statusnya, kita masukkan IP status 192.1.1.200. Oke, range IP antara 1 sampai 254. Oke, kita klik OK, kemudian gateway-nya 192.168.1.20. Oke. Kode mas jaringannya adalah 255.255.255.0. Oke. DNS-nya juga kita bisa masukkan 8.8.8.8. DNS 2 atau sekundernya 8.8.4.4. Oke. Kita akan didiamkan di sini beberapa menit dan memastikan sudah terkoneksi pada halaman Wi-Fi-nya. Oke sahabat, sudah terkoneksi dengan Shift WiFi dan kita akan buka browser lagi. Sekarang sudah terkoneksi. Langkah berikut, setelah menu wireless, kita akan merubah nama SSID dan posisi wireless modenya. Wireless modenya ke access point, SSID-nya kita rubah dan kita klik change. Setelah melakukan perubahan mode protokolnya dan juga channel width. Oke, kita ke network. Menu yang berikut adalah network. Network mode ini posisinya harus bridge, kemudian kita bisa disable networknya. Di sini none saja, disable network none. Kemudian konfigurasinya adalah simple. Posisi di manajemen IP address adalah static dengan 192.168.1.20. Gateway IP-nya adalah 192.168.1.1. Oke. IPv6-nya bisa dihilangkan centangnya atau bisa di enable. Posisinya default seperti itu dan kita klik change. Kemudian jangan lupa apply. Oke sahabat, setelah melakukan settingan kita klik change dan di atasnya apply. Jadi pastikan change dan apply. Itu menu network. Yang paling penting adalah mode bridge-nya untuk settingan sebagai access point. Menu yang berikut adalah menu advance, dan menu advance kita tetapkan posisi seperti ini. RTS threshold-nya pada settingan kali ini kita tempatkan pada 1000. Kemudian distance-nya itu 5 km, maksimal 8,2 km. Ini bisa dijadikan juga untuk PTP atau point to point jarak 8 kilo. Oke. Kemudian sensitivitas threshold di bawah ini 10. Kenapa? Ada device yang tidak bisa melebihi sensitivitasnya, sehingga kita tempatkan maksimal 80 dBm. Itu yang penting untuk disetting pada menu advance, yaitu RTS threshold diturunkan, distance-nya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sensitivitas threshold-nya kita saat ini menggunakan 80. Kemudian jangan lupa untuk change, klik change dan muncul apply, kita apply. Pada menu service ini web server harus enable, dan untuk SSH servernya kita hilangkan centangnya sehingga tidak enable. Oke, setelah settingan jangan lupa klik change untuk apply juga. Dan settingannya sudah selesai. Untuk
NanoStation M2. Simpel itu saja, settingan NSM2 sebagai access point, dan bisa digunakan masuk ke MikroTik maupun masuk langsung ke router modem yang kita gunakan. Oke sahabat, kita tes konfigurasi lewat handphone tadi. Sekarang sudah terhubung dengan SIF WiFi. Yang paling penting adalah klik arah panah. Tadi posisi IP statusnya hidup. Sekarang kita padamkan atau kita off-kan untuk kita lakukan koneksi. Karena NSM2 sudah terkoneksi dengan sumber internet pada saat ini menggunakan Orbit. Ini terkoneksi langsung, belum menggunakan MikroTik. Oke, kita off-kan seperti ini, dan SIF WiFi-nya sudah terkoneksi. Kenapa sudah bisa terkoneksi otomatis? Karena sudah mendapatkan alamat IP dari router. Dan sekarang kita coba untuk online. Ya, sahabat, sudah ready, sudah on. Online-nya sudah normal menggunakan Orbit Star 3 sebagai sumber internetnya. Oke, kita coba untuk speed testnya. Berapa kecepatan setelah masuk ke dalam NSM2 dari Orbit Star ini. Oke, kita langsung menggunakan speed test Okla untuk melakukan uji konfigurasi. Oke, uploadnya 33,9. Ini dilakukan uji pada sore hari, dan pastikan masih terhubung dengan SIF WiFi. Sukses. Oke sahabatir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.